Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah ummahat yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita semua masih tetap diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengatakan taufik. Paham nggak mana taufik itu apa? Petunjuk. Petunjuk. Buat Petunjuk. Petunjuk ya. Hidayah juga petunjuk. Taufik juga petunjuk. Oke. Waffaqah yuwaffiqu taufiq, asal katanya gitu ya. Waffaqah, kalau hidayah jelas petunjuk. Hadayah di hidayah. Nah, waffaqah ini kalau dilihat dari terjemahannya cocok, tepat, setara, menyamai. Apa maknanya? Jadi Allah itu maunya manusia itu sesuai dengan kehendak Allah. Pagi hari ini jadwalnya ngaji. Allah maunya ngaji, kan gitu ya. Nah, sementara kemauan kita enak juga. Akhir tahun ya kan, kali-kali ngaji. Nah, kehendak Allah dan kehendak kita ngikut ngaji itu tepat sesuai yang dikehendaki oleh Allah dengan yang kebaikan kita. Itu baru taufik namanya. Jadi selalu kehendak kita itu pas, tepat, memang yang dikehendaki Allah itu begitu. Salat subuh gitu ya, dengar azan kamu ada sekali-kali di rumah ya kan. Dalam agama hadis menjelaskan pahala berjamaah luar biasa. Nah, kita di rumah ada sendiri ya, terpaksa karena memang sekali-kali, berarti itu tidak mendapatkan taufik. Karena kalau taufik itu sesuai yang memang kebaikan Allah kehendaki kebaikan. Nah itu ya, sekedar tambahan aja. Itu maksudnya kita sering banget taufik dan hidayah. Begitu ditanya taufik apa taufik? Ya pokoknya taufik ya taufik. Gitu. Nah kalau hidayah dari hadayah di hidayah tak petunjuk. Jadi kita tiba-tiba dari yang nggak paham, dari yang nggak sadar jadi sadar. Ketika kita hadir di majelis atau kita mendengarkan di YouTube ataupun guru ceramah, lalu kita ini bagus nih, sehingga kita melakukan sesuatu dari materi itu, ya, ternyata duha itu bagus, kan? Atau menolong orang lain itu bagus, itu hidayah. Jadi kalau wafiqu taufik itu selalu kita mendapatkan kebaikan. Oke, itu ya. Oke, pada pagi hari ini kita mencoba menggali tentang bagaimana kita untuk mencari ketenangan. Ya. Selama ini kan kita untuk mencari ketenangan itu macam-macam. Ada, saya biasa dengerin musik. Ada lagi melihat nonton konser. Ada lagi yang lebih gila lagi di diskotik, makan pel anjing, macam-macam. Itu ya. Ada lagi bahkan di rumah-rumah yang terapi yoga untuk mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu sangat mudah adanya di agama. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi kuncinya
zikrullah. Jadi kalau yang itu mah semu, sementara aja. Maaf, narkoba, ekstasi, kan alasannya begitu kan, pengen mencari ketenangan. Lah kita kagak tahu, belum nyobain jadi bagaimana ya. Tenang, hanya sementara semua. Jadi dengan zikir kepada Allah satu ya, itu kuncinya. Nah, zikrullah di sini dijelaskan sesungguhnya dalam mencipta langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah bukti-bukti bagi orang yang berakal. Ciri manusia berakalnya di bawah. Pertama, mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Cirinya itu. Jadi orang yang bisa menggunakan akalnya itu adalah mereka yang zikir kepada Allah. Jadi bukan kepada yang lain. Oke, kita bahas sekarang zikirnya apa saja. Zikir itu ada yang secara lisan, banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat gitu ya. Itu macam-macam. Termasuk sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Masalah ya yang ada di kita itu nggak bakalan habis. Kenapa? Hidup kita ini tujuannya apa? Menyelesaikan masalah. Kalau ada orang misalnya saya pengen barangkali bebas dari ujian, nggak bisa. Pertama kali kita lahir, itu sudah mulai hitungan detik, itu juga mulai kita menjalani ujian dari Allah. Hidup ini memang ujian. Tugas kita menyelesaikan, memanage ujian itu agar kita menjadi manusia yang terbaik. Di Al-Mulk dijelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dan memang diuji. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, mana coba yang terbaik. Hamba Allah semua manusia ini mana yang terbaik, itu yang akan dilihat oleh Allah. Jadi memang ujian kita itu. Kalau nggak ujian gimana mau naik kelas? Tidak ada. Ujiannya macam-macam. Mungkin saudara-saudara kita yang memang ekonominya lemah, selalu kekurangan, itu barangkali ujiannya di situ dia. Makan sarapan pagi, siang belum ketahuan, ya. Ada saudara-saudara kita nyari keluar, diomelin satpam, pulang ke rumah diomelin bini, ya kan? Itulah. Ada ujiannya di usaha, ada juga cukup materinya, mapan, bininya, bini, suaminya, pokoknya ada dua-duanya dah, ya, macam-macam. Jadi memang itu. Ada suami istrinya nih rukun pokoknya sakinah mawaddah warahmah, anaknya ditangkap polisi, ya kan? Kasus narkoba, naudzubillah, ditebus lagi ratusan juta, belum naik ke atas, macam-macam. Jadi memang kita tugas itu menghadapi. Nah, salah satu caranya adalah wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kalian pertolongan dengan apa? Sabar, sholat. Sholat adalah bagian daripada zikir. Kita selama ini kan kalau sholat tuh dalam pikiran kita apa? Ya Allah, jangan sampai kita ninggalin sholat. Begitu kan ya? Kita pikirannya kan begitu. Nah, mindset begini harus kita ganti. Bahwa sholat itu adalah komunikasi langsung kita dengan Allah, mengkoneksikan
kita ini hamba Allah, jadi dikoneksikan dengan Allah 5 kali kita. Kalau orang berpikir bahwa sholat ini merupakan koneksi kita dengan Allah, maka kita sholatnya akan benar-benar sholat, bukan yang penting sholat. Nggak ada sama sekali refleksi bahwa kita ini sedang berdialog dengan Allah. Minta tolongnya di situ. Saat kita misalnya di pagi hari belum kemana-mana, ya, 4:30 jam 4:15 koneksikan dengan Allah, sholat subuh. Terbit matahari, lewat sedikit duha, koneksikan lagi dengan Allah. Selesai nanti, ya, pas matahari di atas lewat sedikit, koneksikan lagi dengan Allah. Selesai sampai matahari menjelang ini asar, koneksikan lagi kepada Allah. Sampai matahari terbenam belum sempurna, koneksikan lagi dengan Allah, maghrib. Sampai matahari terbenam sempurna gelap, koneksikan lagi dengan Allah. Terus begitu. Insya Allah nanti sholat akan menjadi kebutuhan. Kalau kita kan masih kewajiban. Kalau kewajiban kita masih belum ada fungsi apa. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, ya Allah. Jadi saat kita ada masalah, Allah yang kita adu. Begitu. Kalau kita kan, sholat aja, selesai, bebas. Kalau udah sholat, bukan itu. Saat kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, atau dalam pertama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun kita nggak paham, tapi kalau paham enak. Inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan seluruh ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan kematianku, kepada siapa? Lillah, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi terus kita berdialog. Insya Allah tenang. Kalau kita kan, kalau sebatas menghilangkan kewajiban, maaf, wallahu a'lamu bishawab. Memang kalau menurut fikih, asal syarat rukunnya terpenuhi sah. Asal syarat rukunnya itu terpenuhi sah. Itu batasan fikih dan gugur kewajiban. Tapi makna sholat yang sebenarnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Masih jauh kita. Nah, karena itu sedikit demi sedikit dalam rangka zikrullah. Jadi insya Allah dalam keadaan apapun kita akan senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi tingkatkan satu, jadi mindsetnya berubah. Kalau sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah, insya Allah tuh kita nggak ingat apa-apa, karena memang kita persiapkan. Makanya maaf dalam fikih, sholat dalam keadaan lapar itu makruh. Nahan lapar, bapak baru pulang kerja, lapar banget, ya kan? Sayurnya belum matang, ini kan? Udah sholat dulu dah. Itu makruh itu, kenapa? Sholat sambil pikir dulu. Nggak begitu sholat, supaya tenang dulu, ya. Termasuk nahan kentut juga sama. Nahan kentut, ya. Biarin dong. Padahal perih banget perut kayaknya gimana? Kita tahan. Nah, itu dia. Makruh nggak batal, tapi menghilangkan konsentrasi kita, sehingga makruh. Itu ya. Termasuk juga sholat kita memakai baju-baju yang macam-macam. Ya, ibu kadang-kadang mukena, Allah, segera pakai bunga semua. Lah, temennya yang di belakang dia lagi sholat, dia pikirin itu belinya di mana, gimana? Ya, kayaknya di Tanah Abang ngeliat pernah gitu.
putih udah. Sekarang kan macam-macam, jilbab ini mau kena hitam, ya kan? Mau bunga, waduh. Termasuk juga kita di bapak-bapak di masjid, apalagi Jumat, yang pantesan kalau sholat itu yang pantas bajunya. Maaf, saya mah batik aja saya nggak berani. Saya sholat pakai batik nggak berani. Masih ada pikiran ini menurut saya. Ini batik cakep juga nih. Masih ada ini. Ya, jadi memang sih untuk masalah itu tergantung masing-masing ya. Biar baju putih juga orang polos gitu kan, tapi kelihatannya lain mencolok, orang juga sama. Ini gamis bagus amat ya. Macam-macam sama juga sih emang. Tapi setidaknya tidak menimbulkan orang lain itu menjadi konsentrasinya. Ya. Jangan kaos di belakangnya tuh ada tuh mereknya tuh. Ciri-ciri orang Jawa. Wah. Mana tulisannya kecil ya kan? Lah kita nopo-nopo apa ciri-cirinya? Ya ini ya, jadi menghilangkan konsentrasi ya. Ya. Jadi kuncinya memang sholat bagian daripada zikir, disitulah kita zikir kepada Allah. Oke, yang selanjutnya, salah satu bagian daripada zikir agar kita senantiasa ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang dengan lafal-lafal yang kita ucapkan. Banyak. Ada tasbih subhanallah, ada tahmid alhamdulillah, ada takbir Allah, ada tahlil la ilaha illallah, ada hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil, macam-macam. Ada istighfar astagfirullah. Silahkan itu ya, dengan saat membaca itu pasti akan mempengaruhi kita ya, dengan bacaan-bacaan yang memang rutin. Kalau saya pribadi ya, jadi zikir sendiri itu macam-macam hikmahnya, banyak ya. Kayak istighfar misalnya, istighfar ini luar biasa ya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan setiap kesulitannya itu jalan keluar. Astaghfirullah, astaghfirullah minimal. Bisa juga astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau lagi astagfirullahaladzim li wali walidayya, terserah. Tapi minimal astagfirullahaladzim. Itu kita lazimkan itu. Satu, Allah jadikan ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitannya Allah jadikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan Allah akan berikan kelapangan. Dua. Jadi kita itu fresh. Gak ada yang membuat masalah jadi mumet. Baru warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Istighfar juga. Setiap masalah diberikan jalan keluar. Setiap yang membuat hati kepala kita pusing diberikan kelapangan, dan Allah kasih rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Baru istighfar, memohon ampun. Emang Nabi beristighfar? Nabi beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu ada di hadisnya apa? Pokoknya ada dalam hadis yang saya sampaikan, insya Allah bukan
masalah-masalah ecek-ecek ya. Ada dasar di hadis. Nabi tidak kurang beristighfar 100 kali. Ya, tuh kita berapa kali? Ya, habis sholat astagfirullahaladzim sudah selesai. Kalau kita wiridan yang sudah biasa dibaca tuh ya, itu insya Allah ada hadisnya semua. Kalau habis sholat baca astagfirullahaladzim li wali walidayya, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, terus sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam, ada hadisnya. Terus membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 33. Itu habis sholat, dan itu hadisnya ada ya. Yang ada itu baru kita berdoa kepada Allah. Astagfirullah. Sholawat luar biasa. Istighfar ada. Kalau kita mau membaca sajidul istighfar ya macam-macam, karena memang istighfar ini ada yang dibuat oleh ulama, ada dibuat oleh Nabi, kayak sholawat lah ya. Awas nih, sholawat itu ada yang dibuat oleh ulama, maksudnya ditambahin, ada yang memang dasarnya dari Nabi. Apa sholawat yang dari Nabi? Ketika sahabat bertanya, kaifa usolli ya Rasulullah, bagaimana saya bersolawat ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Titik. Itu doang. Ya, makanya sebagian orang ada yang membid'ahkan pakai sayyidina, enggak ada dasarnya. Betul, emang enggak ada dasarnya. Nabi cuma ngajarin itu doang. Bagaimana saya bersolawat kepada Engkau ya Rasulullah? Qul, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Nah, sholawat berkembang dah ya. Ada sholawat tibil qulub ya kan, ada sholawat nariyah ya kan, ada sholawat munjiah ya, macam-macam ya. Nah, itu yang di tambah-tambahin oleh ulama. Bagaimana? Boleh dengan pujian-pujian yang ditambah itu. Saya cuma dasarnya begini aja. Sahabat saat menghadap kepada Rasulullah memuji-muji Nabi, Rasulullah sakat wa tabassama, Rasulullah diam, Rasulullah diam wa tabassama, dan Rasulullah senyum. Jadi ada sahabat nih memuji-muji Nabi, Rasulullah diam dan Rasulullah senyum. Mananya apa? Memuji Nabi dengan teks tertentu artinya termasuk sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah memang ketetapan Nabi, disepakati Nabi, disetujui Nabi, ya. Karena sunnahnya ada 3 ya. Qauliyah, ucapan Nabi langsung, Nabi ngomong innamal a'malu binniyat. Ada qauliyah, ada fi'liyah, perbuatan Nabi. Nabi kalau sholat begini, kalau ya, kalau sujud kaki dulu, apa tangan dulu gitu ya. Terus Rasulullah kalau makan, kalau jalan, kalau bagaimana, itu namanya fi'liyah. Dan yang ketiga ini takririyah. Takriri itu persetujuan Nabi, ya. Bilal, Bilal, perbuatan Nabi fi'liyah, dari fa'ala, fi'liyah. Qala, qauliyah, ucapan Nabi. Nabi memanggil Bilal, ya Bilal. Kalau bahasa kita nyemak merenih itu ya, come here. Ditemui dia menghadap Rasulullah. Kata Nabi, sami'tu daffa yadaika fil jannah. Saya mendengar
bunyi dari kaki itu sendalnya Bilal itu berada di dalam surga. Saya dengar nih, cara jalan kamu ini sudah ada di surga. Apa amalan? Rasulullah heran sama Bilal. Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat setelah wudhu. Setiap kali wudhu dia sholat sunat, namanya sholat sunat wudhu. Rasulullah melaksanakan enggak, Bilal itu amalannya, ya kan? Nah, itulah disebut dengan sunnah takririyah. Nabi tidak melaksanakan, tetapi ada sahabat yang dimimpikan oleh Rasulullah berada di dalam surga, ternyata amalannya itu. Nah, itu contohnya ya. Ada lagi sahabat membawa bangkai unta mati tanpa dipotong. Dia ambil kulitnya, dikulitin, dagingnya dibuang, kulitnya direndam dengan memakai ramuan-ramuan yang pahit ya, disamak kalau bahasa ininya. Dan Rasulullah melihat, Rasulullah tidak ada komentar, janganlah, itu namanya takririyah. Jadi Rasulullah enggak komentar apa-apa, tapi diam, melihat, enggak ada komentar, enggak ada larangan, itu namanya takririyah. Jadi tidak mesti harus dilakukan lagi ya. Jadi ada hadis itu namanya takririyah, jadi ketetapan Nabi, persetujuan Nabi. Oke. Solawat juga sama luar biasa. Inna solatakum ma'rudatun alayya, kata Nabi. Sesungguhnya solawat kalian semua itu ma'rudatun, dikirimkan alayya kepadaku. Man sholat sholatan, barang siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah beri rahmat 10. Wa khuttat lahu asyru darajat, wa khuttat lahu asyru sayiat, Allah ampuni 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah angkat 10 derajat, 30. Kita baca selawat 1, Allah beri rahmat 10, Allah angkat derajatnya 10, Allah ampuni kesalahannya 10. Itu baru sholawat 1. Bagaimana kalau sholawat yang lain? Ya, apakah sholawat itu sampai? Nabi jelas, inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawat yang kalian baca itu sampai ma'rudatun, dilaporkan ke saya. Kita baca sholawat di Indonesia itu sampai ke Masjid Nabawi, di kuburan Rasulullah. Rasulullah masih hidup, udah wafat, tetapi innallaha harrama ajsadal anbiya, maaf, sesungguhnya Allah, bahasa ininya harramal ardo ajsadal anbiya, bumi tidak memakan jasad Nabi. Kalau kita jasadnya dimakan, jadi tanah, tapi Nabi tidak. Harrama ajsadal anbiya, harramal ardo ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah haramkan bumi untuk memakan jasad para nabi ya. Jadi sholawat itu luar biasa, itu baru satu. Nah, terus dari sekian bacaan-bacaan itu apa yang lebih baik? Ada afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Mudah. Kalau saya memang 3 ini ya, istighfar, sholawat, sama tahlil la ilaha illallah. Sebelum datang kita Jumat ya kan, sambil menunggu khatib ya, datang waktu 3 waktu, udah kita bawa tasbih baca gitu ya, daripada ngantuk, apalagi kita nyari tiang ya kan,
nyandar. Ini baca itu. Maksudnya tuh itu. Lah ini mah ada orang sholat Jumatan, datang paling belakangan, pulang paling duluan. Lagi khotib udah begini aja. Mending begini mah nungguin namanya dengerin khotib. Ini mah enggak nungguin selesai khotib dulu, komat baru datang ya. Ya. Apa fungsinya? Kita harus punya waktu khusus untuk membaca itu. Malam di samping 5 waktu, yang paling utama adalah wa minal laili fatahajjad. Di malam itulah kita bertahajud. Kalau menurut Imam Hanafi itu bukan 5 waktu, sholat wajib 6 ditambah sholat malam itu wajib. Imam Syafi'i sunnah. Alhamdulillah. Iya, jadi gitu. Jadi 6 waktu dia. Kalau Syafi'i tahajud adalah sunnah. Sunnah muakkadah ya, sangat dianjurkan. Ya, dalam rangka apa? Apalagi kita yang udah pada tua begini kan ya, maaf jam 2 itu udah kagak bisa tidur. Ya. Beda kita dulu waktu nyantri, ya Allah. Waktu subuh dibangunin mata pedes banget ya. Iya, siram sama Ustadz, ya kan? Wah, tapi kayaknya susah banget. Tapi kalau kita udah umur begini, saya aja istilahnya baru 50 ya, ya udah susah tidur itu. Nah, ngapain lagi? Kalau bukan kita sholat, insya Allah semua permasalahan hidup kita koneksikan semuanya kepada Allah. Insya Allah tenang. Kan ini kayak begini nih, kumpul dalam satu tempat, dibacakan ayat-ayat Al-Quran jelas ya. Majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul fi majlisin, dalam majlis sekarang ini. Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna, dan mempelajari kitab Allah, illa kecuali Allah apa? Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Ini hadir pada sini nih. Pertama, Allah turunkan ketenangan. Itu udah tenang. Kenapa sih? Kalau secara akal sih memang masuk akal ya, bisa diterima gitu. Kenapa? Orang yang di rumahnya banyak masalah ya, datang ke pengajian, apa yang dia pikirin? Pengajian hilang itu masalah-masalah. Tapi kalau nyampe di rumah lagi ngeliat piring lagi, buset, ngeliat cucian lagi, aduh, inget lagi ya kan, lihat panci inget utang ya kan. Iya, kadang-kadang begitu ya. Ya Allah, padahal maaf ya, yang sekarang judi online ya, pinjaman online itu kan memang diawali dari itu ya. Memang kalau Nabi ini ada salah satu muhlikat, kata Nabi ada 3 yang membuat manusia hancur ya. Pertama itu diantaranya adalah syukhun muto, pelit yang diperturutkan, yang ditaati. Syuh, kalimat pelit dan bahasa Arab ada 2, ada bakhil ya. Kalau kita kan kenal bakhlun, bakhil. Yang kedua ada syuh. Syuh ini lebih daripada bakhil. Nah, engkongnya bakhil, mbahnya bakhil. Terus gimana perbedaannya? Perbedaannya begini. Kalau bakhil, harta kita ini kalau bisa jangan sampai dimakan orang. Bakhil tuh. Kalau syuh, bila perlu harta kita juga jangan dimakan oleh kita. Saking pelitnya. Contoh, kita ini lagi makan di warung nih, bertiga sama temennya.
habis makan selesai, akhirnya kita bayar ya. Udah pada selesai kan, kita bayar, bayar buat kita doang, satu bayarnya lah, bayarnya satu lagi lo gue yang makan. Nah lo itu namanya pelit. Nah kalau show, begitu selesai makan kita pura-pura kencing ke belakang. Ini Romana yang bayar gimana ini ya kan? Pura-pura kencing lah, pura-pura pegang HP lah ya kan? Supaya apa? Supaya yang bayar itu temen. Nah, duit kita utuh, perut kita kenyang. Ya, bila perlu yang masuk ke perut kita tuh jangan dari duit kita, dari duit temen dong. Nah, itu namanya syuh. Ya. Syekh pakai ho syuhun muta. Syuh ya memang terjemahnya pelit, cuman pemahamannya begitu, lebih daripada pelit. Anaknya mau sekolah bayaran mulu, bayaran lagi, apa mau anaknya? Udahlah sekolah bayaran mulu, udah gak usah sekolah. Syuh buat anak, buat istri aja dia bersih, duit ada, makan itu lagi. Orang mau beli kayak yang bergizi itu buat istri sama anak, ini mah ditahan-tahan. Udah yang penting memakan dah, pakai apa kek? Oncom lagi. Spring bed lagi. Nah, itu namanya syuh. Jadi buat kesehatan juga kita mikir-mikir, ya kan? Buat anak mikir-mikir, buat istri juga mikir-mikir. Nggak usah, nggak dibawa mati. Harta nggak dibawa mati. Ntar ada yang jawab lagi, bisa Pak Ustaz? Bisa, saya mah. Kirimkan ke masjid, itu bisa dibawa mati, ya. Kirimkan ke yayasan-yayasan, itu bisa dibawa mati. Maksudnya yang numpuk di rumah tuh, ya, yang di berkas tuh, berangkas, enggak dibawa mati. Mati kita habis terbininya ya. Mobil ganti nama, rumah ganti nama lah, kita ngapa? Udah nggak ada ya kan? Ganti nama semua. Begitu ditanya, dia punya laki baru ya kan? Mana kuburan suami lu? Oh no, Pak, mending pakai kaki. Oh no, no. Astagfirullah. Iya, makanya mumpung masih ada, pergunakan buat istri, buat anak, didik anak kan gitu ya. Iya, jangan show. Yang kedua, hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini yang menghancurkan manusia ini. Hawa nafsu yang diperturutkan, kemauan manusia itu kalau diturutin tanpa ada batas. Sampai kapan? Saya jelaskan pernah, hatta zurtum al maqabir, sampai masuk ke dalam kuburan baru selesai. Maaf kalau sekarang mungkin gaya hidup orang karena gaya hidup, ya. Padahal kalau saya nggak punya yang namanya iPhone, saya biasa aja, ya. Yang penting fungsinya buat jam, ada yang puluhan juta. Lah saya paling 300 saya kita pakai aja. Emang apa sih fungsinya? Nah, orang kalau gaya hidup nih, ujung-ujungnya maaf, suaminya misalnya pas-pasan gaji buat itu doang. Ujung-ujungnya apa? Pinjam gampang. Dulu mah kita mau minjem ketuk-ketuk tetangga, aduh malu banget ya kan? Ngomong dulu, aduh ngomongnya juga gimana. Lah sekarang mau minjem nggak begitu, KTP aja cetrek beberapa jam sampai. Gampang, pinjaman online. Ujung-ujungnya tinggal tunggu bom waktunya aja. Bahaya. Tagih lagi, nunggak lagi, pinjam lagi, buat bayar lagi, nggak selesai.
Maaf, mata saya sendiri melihat, maaf, ada ya gantung diri ya. Saya udah lihat berapa orang ya. Di antaranya itu padahal punya kerjaan tetap kerja. Tapi kenapa bisa begitu? Gak cukup. Padahal maaf, dalam Al-Quran Allah waladhi aghna wa akna, Allah lah yang menciptakan manusia itu kaya dan akna. Akna itu artinya cukup. Jadi Allah tuh nggak pernah menciptakan manusia kurang, enggak. Allah ciptakan manusia semuanya cukup, asalkan kita satu, tidak gaya hidup ala sultan, apa adanya, selesai. Makanya hawan mutabak, gaya hidup yang diperturutkan, inilah yang akan menghancurkan kita. Hancur, tinggal tunggu waktunya aja, tinggal tunggu waktu. Ujung-ujungnya apa? Buat ngutang, buat bayar ngutang lagi. Iseng-iseng supaya ada tambahan, daftar dah link-link judi online ya, supaya ada tambahan. Bohong ya, bohong. Gak ada ya, gak ada ceritanya orang judi jadi kaya, enggak. Bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Ini yang marak sekarang, judi online. Kalau dulu kalau kita mau judi nyari orang ya kan, yang saya tahu tuh dulu di hutan itu, di hutan pakai apa, daun apa, begitu ketahuan ini langsung dikejar polisi kan gitu ya. Dulu mencari teman mau judi lah, sekarang nggak pakai teman, di kamar aja udah ya kan, jadi luar biasa. Nah, baru nanti yang pertama syukhun muto, yang kedua hawan mutaba, yang ketiga ini yang membahayakan, berbahaya manusia, menghancurkan manusia, itu adalah ijabul mar'i binafsih, supaya orang tuh kagum dengan kita. Nah, gak tadi larinya ke gaya hidup tadi. Ini hari masih Android aja dipegang, iPhone dong, iPhone ya kan. Aduh, supaya orang iya ya, ketinggalan zaman ya kan. Udah dah gaya hidup dari itu. Wah, yang penting keren lah gitu ya, bodoh amat dari mana mau ngutang ya. Ayo ujungnya apa ya, itu tadi ngutang, cicilan lagi, hancur, tinggal tunggu bom waktunya aja ya. Itu kembali ke materi yang zikir ya, sholawat, tahlil, zikir semua. Nah, baru di sini mereka yang berzikir kiaman saat berdiri ya. Berdiri ini maksudnya wa kemudian duduk, wa ala junubim, dan di tempat pembaringan. Memang secara letterleknya begitu ya, berdiri, duduk dalam pembaringan. Ini salah satu tafsir yang ini adalah kiaman itu dalam keadaan masih kita mampu berdiri, maksudnya masih punya jabatan, kuat ya, kuat kita. Lah ini mau orang bela agama udah pensiun, buat apaan ya kan, masih menjabat, sudah kita melakukan zikrullah, ini mau lagi menjabat mah lupa sama sekali. Bodoh amat ya, mau ada musola ambruk ke muka itu peduli, yang penting gua udah duduk di kursi ya kan, terserah dah yang milih saya mana, bodoh amat ya. Kagak ada mikir-mikir lagi ya. Tuh kiaman waktu memang dia menjabat, masih kuat, punya power ya, bisa memberikan bantuan, itu mestinya. Waktu kemudian baru dia udah pensiun ya, udah pensiun juga masih tetap melakukan zikrullah. Wa ala junubihim, ya sudah dalam keadaan tua renta. Memang salah satu bagian terpenting ya, apalagi kita sudah dalam kondisi tidak bisa apa-apa, yang bisa kita lakukan hanya itu zikrullah. Tetapi dari semua rangkaian ini ya,
dari semua rangkaian ini. Hati akan tenang apabila satu, ya, yakinkan apapun yang terjadi pada diri kita nih itu kudrat dan iradat Allah. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang lain. Kita udah tunangan, udah tinggal tunggu waktunya aja, udah mau cetak undangan, gak jadi. Apa alasannya? Wah, no, dibuat-buat, masih anu, no, ya kan? Kemarin dia datang, no, katanya untuk cari air putih, mau, kata telat-telat. Apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya kudrat dan iradat Allah, selesai insyaallah. Kita nggak nyalain orang, ya, insyaallah kita nggak bakalan nyalain orang. Tetapi kalau kita masih mengkait-kaitan sama orang, menyalahkan orang lain, udah sumber masalah, salah ini, nyalain ini, curiga lagi, itu yang membuat kita sakit itu sebenarnya. Tapi kalau kita semuanya sandarkan kepada Allah, ditambah lagi dengan sholat, sandarkan semuanya, selesai. Ya. Satu. Terus yang kedua, ya, apapun yang yakinkan di dalam hati kita bahwa Allah sudah tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia di luar batas kemampuan. Itu pasti. Jangan kita habis sabar saya katanya, kayaknya udah habis, enggak ada. Allah menciptakan seluruh manusia dengan ujiannya dan Allah sudah memberikan kemampuan. Itu pasti. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Itu pasti. Allah kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali dari kemampuan. Pasti. Kalau Allah berikan kita 10 masalah, Allah berikan dia lebih daripada itu jalan keluar. Ya, itu harus yakin. Harus ada di benak kita dulu itu. Ya. Kalau kita orang tidak yakin itu, ya, pusing mulu bawaannya, berarti tauhidnya bermasalah. Bermasalah pasti. Ya. Tuh intinya ya. Jadi semakin kita itu menganggap bahwa Allah memberikan kemampuan sesuai dengan ukurannya, insya Allah kita akan selamat, ya, kita akan tenang, hati pasti akan tenang. Dan yang ketiga, supaya kita tenang, apapun yang terjadi pada diri kita, musibah, penyakit, ujian, cobaan yang kita alami, itu pasti Allah akan ganti dengan kebaikan. Artinya apa? Setiap apapun Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, di dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim dijelaskan di situ. Saat Allah berikan penyakit kepada manusia, Allah kirimkan 3 malaikat. Malaikat cabut tuh nikmat makannya, cabut. Malaikat yang kedua cabut tuh tenaganya, sehingga dia nggak punya kekuatan. Kata Allah yang ketiga, ambil tuh dosa-dosanya, diambil lagi dosanya. Begitu udah selesai 1 minggu, udah sehat lagi. Sebelum sehat kata Allah apa? Kasih lagi nikmat makannya, kembaliin lagi, dikembalikan nikmat makannya. Udah enak. Sehingga dengan nikmat makan, kasih lagi tenaganya, dia sehat juga. Lalu yang megang dosa, gimana ya Allah? Apa saya kasih lagi di dosanya? Jangan. Dosa mah jangan dibalikin lagi. Nah, saat sembuh dari penyakit, menjalani ujian, itu kita dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi saya kira 3 hal ini insya Allah kita jadi tenang, ya. Jadi tidak menyalahkan orang, lalu kita juga semuanya bersandar kepada Allah. Dan yang ketiga, aktivitas kita semuanya itu tidak ada yang sia-sia, dicatat sebagai amal ibadah dan dosanya juga diampuni oleh Allah. Ya, intinya saya kira itulah ya hal-hal yang terpenting agar kita
tenang. Saya kira banyak ya ayat-ayat untuk membuat kita jadi tenang karena waktu yang memang tidak memungkinkan masih banyak. Tuh barangkali ada hal-hal yang barangkali kita perdalam ya, atau mungkin beberapa saran masukan ya, saya persilahkan sebelum saya tutup. Demikian apapun yang saya sampaikan, kalau memang itu benar semata-mata hidayah dari Allah, kalau memang itu salah karena kebodohan saya. Oke, silakan. Ya. Masalah hidayah, memang masa muda kita susah ya, mulai dari tidur ya. Tapi sekarang di usia tua jam 4, jam 3 udah bangun. Apakah yang tadi yang masih muda untuk tidak dapat hidayah, yang tua belum dapat hidayah? Iya. Jadi ya, tadi terkait dengan memang hidayah. Jadi hidayah memang Allah berikan hidayah itu memang tidak melihat umur ya. Jadi ada saudara kita ya yang memang Allah takdirkan terlahir di komunitas Nasrani itu kan ya, terus pada satu ketika menjelang tua ya, terus dia mendapatkan hidayah, bisa begitu ya. Nah untuk kita yang memang sudah muslim ya, muslim keturunan, nah hal-hal yang seperti terjadi tadi, apakah muda apakah tua, hidayah itu sama ya, baik muda maupun tua itu sama. Bagi kita yang muslim barangkali petunjuk, kalau secara bahasanya kan petunjuk. Jadi ketika kita mendengarkan hal baru yang membuat kita terdorong untuk melakukan beribadah tentunya ya, itu adalah bagian daripada hidayah. Kita sudah dalam keadaan muslim, kita sudah menjadi muslim yang taat, tapi ada yang terbaru nih ya kan, ya Allah iya nih saya belum ada zikir ya, belum ada bacaan-bacaan yang saya rutinin kan itu ya, lalu kita laksanakan, itu adalah bagian. Jadi lebih sifatnya itu umum ya. Orang tua yang dulu memang misalnya muda masih belum melaksanakan subuh berjamaah ya, nah sekarang karena sudah tua lalu juga nggak bisa tidur, bisa subuh berjamaah, apakah bisa dikatakan hidayah? Bisa. Itu bahaya. Itu kalau orang sholat subuh ini berjamaah luar biasa. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itu pahalanya seolah-olah sholat sepanjang malam. Ya, ada lagi. Man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kanat fi zimmatillah, maka ia berada dalam lindungan Allah. Dari pagi berjamaah terus ya sampai ketemu lagi dalam lindungan Allah, fi zimmatillah. Ya, ada lagi yang ancaman ya, man nama, barang siapa yang tidur walam yusolli subha, tidak sholat berjamaah, bala syaitanu fi udhuni, Allah kencing, bala setan kencing di telinganya. Orang yang tidur nggak sholat subuh, bukan nggak jalan, nggak sholat subuh, ninggalin sholat subuhnya jam 9. Duha tapi ada kunutnya, itu dikencingin setan telinganya. Bala syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Jadi ini udah jadi WC setan. WC setan, cuma nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan itu tobat semua. Gitu ya kira-kira. Tapi itu untuk sholat berjamaah bagi kaum laki ya Pak? Ya. Oke. Apakah sholat berjamaah itu untuk laki-laki? Kalau di Masjid Nabawi ada babu nisa, untuk perempuan ada ya? Kayak begini. Memang
perempuan itu sebaiknya sholatnya di tempat yang khusus. Itu ya dasarnya. Nah, bagaimana sekarang sudah marak kalau seandainya perempuan ibu-ibu itu berjamaah? Boleh dengan catatan-catatan. Ya, dengan catatan-catatan. Terbebas dari fitnah, ya. Pokoknya ada manfaat, ada midorotnya. Kira-kira lebih banyak manfaatnya apa midorotnya? Kalau lebih banyak midorotnya, mendingan di rumah. Ya, ini khusus bagi laki-laki. Terus apakah nggak boleh? Boleh. Ikut Jumatan perempuan boleh? Boleh. Walaupun nggak masuk hitungan, sah ikut Jumatan, tapi tidak mengesahkan. Jumatan ya perempuan ya. Sah ikut Jumatan, dia nggak usah sholat zuhur, tapi tidak mengesahkan. Maksud tidak mengesahkan adalah tidak termasuk hitungan. Kalau Imam Syafi'i membatasi 40 orang, adanya 39, kurang atuh, ditambahin perempuan 1000, nggak masuk hitungan. Itu namanya tidak mengesahkan. Tapi dia ikut Jumatan sah. Jadi kembali kepada manfaat mudorotnya aja, ya, kembali kepada manfaat mudorotnya. Kalau memang ya sah, artinya dia enggak usah ikut sholat zuhur lagi, begitu. Ya. Jamaah di masjid boleh, ya. Lihat manfaat mudorotnya aja. Begitu. Jadi ya itulah ya perempuan. Karena memang apa, perempuan ini apalagi ya salah satu bagian daripada bidorotnya kan macam-macam. Membuat kadang-kadang maaf ini suaranya aja tuh gimana ya? Iya kenceng. Mending kalau aminnya biasa ini mah amin. Akhirnya yang di sebelah bapak-bapak udah, wih cian toh ya kan, aduh. Makanya suaranya harus dijaga. Ini udah perempuan terawih ikut kenceng aminnya, ya. Nah, itu enggak. Jadi bikin ya begitu. Nah salah satunya ya ditutup ya, rapi, jangan bersuara. Ya kalaupun amin ya amin sekedarnya aja. Iya, jadi bacaannya jadi hilang imam dah ya kan? Apa keder dah ya kan? Nggak kelar kebuyan. Itu ya berpengaruh, makanya itu salah satu manfaat dan midorotnya. Jadi kalau memang banyak manfaatnya silakan. Ustaz ada satu. Iya. Contoh ada salah satu keluarga Ustaz. Kehidupannya banyak masalah yang walaupun ada cinta tapi masalah itu ada beberapa sahabat yang bilang mungkin kamu punya dosa mungkin kamu banyak dosa-dosa yang lain atau gimana atau yang termasuk tidak pernah ibadah segala macam. Menurut Ustaz gimana yang disebutkan teman-teman tadi? Ya. Ya, menghadapi masalah, memang masalah tadi udah jelaskan pasti ada. Sekarang gini, dosa yang bisa diperlihatkan di dunia, di akhirat lain lagi. Ini bisa diperlihatkan di dunia, itu adalah dosa kepada orang tua. Itu bisa diperlihatkan. Artinya di dunia juga, di akhirat lain. Ya, kalau nanti misalnya kejadian ada saudara kita yang memang bertubi-tubi terus saja ujiannya datang, ya. Ada yang menyarankan begitu, ya misalnya barangkali dengan orang tua bisa dikomunikasikan. Kalau memang ternyata ini enggak ada, selama ini baik-baik aja, malah orang tua juga ini, nah itu memang sudah takdir. Kalau memang pernah, itu berarti bagian daripada yang kita harus meminta maaf kepada ibu, terutama itu. Jadi dosa kepada orang tua itu bisa diperlihatkan di dunia, susah
apa aja sial, bisa. Itu dosa kepada orang tua. Makanya hati-hati dengan orang tua. Orang tua lo nggak pakai Allahumma enggak, asal pikiran dia gede sama anak itu doa luar biasa. Enggak pakai Allahumma dia enggak terucap, apalagi sampai terucap ya. Jadi hati-hati. Saya ke Jakarta dari 94, ingat banget untuk pertama kali memang dikasih duit berapa, 70.000 apa ya. Saya minta doanya aja, saya nggak bisa nguliain, terserah kalau kuliah sendiri aja dah. Oh gitu, ya udah, doanya aja, minta doa, selesai. Ke Jakarta dari 94, wah udah ngajar di pesantren, terus udah ngajar di pesantren. Ada duit dikit Pak Kiai ngasih keping, kita kasih ke rumah, udah akhirnya ada kuliah sendiri aja, hidup gitu ya, enggak dikirimin. Karena apa? Kekuatan doa itu, doa yang luar biasa ya, doa yang luar biasa. Jadi kemana-mana juga ada jalan ya. Kalau anak sekarang masih dibiayai kan kuliah? Oh. Ustaz, kalau orang sudah meninggal apa perlu kita bicara? Ya, kalau sudah meninggal orang tuanya, ini kan di luar kemampuan ya, di luar kemampuan kita. Nah, kita tinggal berdoa aja. Allahumma, biasa berdoa ya, Allahumma gfir li wali walidayya. Mau ziarah ke kubur silakan ya, atau mau di rumah membaca doa silakan ya. Itu jadi di luar kemampuan kita, Allah pasti tahu ya, Allah pasti mengampuni. Bukan berarti wah kalau orang tua udah meninggal dulu kita dosanya saat masih hidup nggak pernah terima, enggak. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Karena di luar kemampuan, nggak mesti itu ya. Kalau sudah meninggal bisa kita dengan memohonkan ampun kepada Allah. Udah masih udah cukup ya. Hidayah itu apa datang sendirinya, kita berusaha ya. Kok kamu masih belum pakai kerudung aja? Belum hidayah kali gitu ya, sering banget. Oke, hidayah itu bukan ditunggu. Hidayah mau udah banyak, masalahnya kita mau apa enggak hidayah itu. Tiap pagi majelis taklim musola ini, majelis taklim musola ini, ada ini, kan hidayah itu. Masalahnya kita mau enggak itu. Hidayah itu sudah ada. Jadi memang ada hidayah itu begini ya. Ada hidayah yang memang Allah yang punya otoritas ya. Hanya Allah, nggak ada kaitan dengan manusia. Tiba-tiba dengerin ayat non muslim gitu ya, non muslim dengerin ayat, kok tiba-tiba ingat Islam menangis, itu udah lain ya. Ini hidayah bagi kita itu adalah sudah ada. Ibarat maaf kalau di sini ada makanan nih, ada nasi, ada lauk, ada buah, ada macam-macam. Ini nih milik kita. Bisakah makanan itu masuk sendiri ke mulut kalau kita nggak ambil? Bisa nggak? Ya kagak bakalan bisa, nggak bakalan kenyang-kenyang, cuma dilihatin doang. Ya. Nah, bagaimana supaya manfaat kenyang kita ambil, kita makan, kita nikmati. Kita dengar musola pengajian di mana-mana. Mau nggak hidayah? Datang. Jadi hidayahnya mah sudah banyak, sudah ada. Masalahnya kita mau apa enggak? Begitu ya. Saya pengalaman. Saya di musola itu dari bapak-bapak berapa orang ya tetap pakai speaker ya, habis maghrib setiap malam minggu, satu malam minggu. Ya alhamdulillah lama-lama jamaah ya gitu ya. Nah itu bagian daripada kita. Ya keluar biarin aja ya kan.
Maksudnya nggak hanya yang di dalam musola, di luar juga bisa. Akhirnya saya pengen datang, kalian datang, alhamdulillah. Kan gitu ya. Nah, itu bagian daripada hidayah, kan gitu. Mudah-mudahan nggak terganggu. Masa dari maghrib baca ke isya berapa menit ya? Gitu ya hidayah seperti itu.